Di mana disiksa? Di dalam neraka dan di dalam kuburnya. Disiksa di dalam kuburannya. Kuburannya di mana? Kuburannya dibawa kemana-mana itu. Badan-badan yang dari tanah itu hakikat kuburan bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya. Maka hati kita takkan pernah tenang ketika kita belum mengenal Allah, meskipun keadaan kita kaya raya. Di dalam syariatnya, hati kita pun tidak tenang, takut, serba takut, sehingga takut kehilangan harta bendahnya, takut kehilangan apa-apa yang dimilikinya, takut suatu saat hartanya ini habis. Semuanya serba takut, karena yang mentuhani kita selama ini adalah diri kita sendiri. Seolah-olah diri kitalah yang kaya, seolah-olah diri kitalah yang mampu untuk berusaha. Jadi hakikat neraka ya sekarang ini. Jadi bukan seperti neraka-neraka yang digambar-gambarkan manusia, yang digambarkan di YouTube dan sebagainya. Karena surga dan neraka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bila manusia merasa tahu gambaran surga dan neraka, itu kan cuma angan-angan saja. Jangankan surga dan neraka yang diangan-angan, yang dibayang-bayangkan, agama dan bertuhannya saja selama ini kita masih angan-angan. Yang mana Tuhan, apa itu agama, yang terpenting ikut-ikut saja, ikuti kebudayaan saja. Walhasil di dalam hati kita tak pernah bertuhan. Meskipun kita sholat selama ini, meskipun kita ibadah selama ini, pada intinya tak bertuhan. Gambarnya saja sholat, gambarnya saja ibadah, tapi hatinya ateis, tak bertuhan. Karena di dalam hati kita selama ini yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang menguasai hidup dan badan ini. Sedangkan hidup ini kan sifatnya Allah, sudah kita akui sebagai sifat kita. Sedangkan yang punya sifat sendiri yakni Allah, kita buang jauh-jauh, kita tiadakan, kita goibkan selama ini. Maka dari itu, siapa yang tahu surga dan neraka? Ya Allah sendiri. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa neraka itu bahan bakarnya badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang belum mengenal Tuhannya. Maka dari itu ia disiksa di dalam dunia. Hakikat dunia inilah siksa. Hakikat dunia inilah neraka bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhannya. Sedangkan di syariat diangan-angankan, dibayang-bayangkan surga itu seperti gemerlapnya dunia, kekayaan dunia, rumah dan bangunan terbuat dari intan emas permata, mobil-mobil mewah, dibayang-bayangkan tidur dengan bidadari-bidadari cantik, dibayangkan dengan makanan-makanan yang serba enak. Seluruh itu kan kesenangan hawa nafsu. Itulah gembar-gembornya iblis dan setan mengenai surga. Semuanya serba kecintaan, kesukaan, hawa nafsu. Bukan itu hakikatnya surga di sisi Allah. Tapi syariat surga di sisi manusia ya seperti itu. Sebab selama ini kita membayang-bayangkan surga seperti itu. Padahal kita tidak tahu sendiri. Bila ingin tahu surga, hakikat surga dan neraka, maka temuilah Tuhanmu. Maka engkau akan tahu apa makna surga dan neraka itu sejatinya di sisi Allah, bukan di sisi angan-angan manusia kita. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran
babakan tentang surga. Begini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah mereka yang jiwanya tenang? Dialah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Iman yang bagaimana? Ya, iman-iman yang dipaparkan di YouTube selama ini. Imannya seperti itu, yakni menyatakan di dalam hati bahwa sebenarnya yang hidup ini bukan hidup manusia kita. Hidup inilah Allah. Jadi dikembalikan lagi fungsi manusianya dan fungsi Tuhannya, kefitrahan Tuhannya, kesucian Tuhannya yang menguasai apa-apa yang diciptakannya. Iman seperti itulah yang dikehendaki Allah, yakni hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusia kita sendiri di hati kita. Hati mengesahkan Allah daripada mengesahkan kewujudan diri manusia kita di hati kita selama ini. Itulah yang dimaksud beriman di sisi Allah, yang ada hanya Allah. Jadi ketika sudah beriman yang demikian, pasti hatinya tenang, jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian semua, kembalilah kalian semua kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah akan meridhoimu. Maksudnya kita kembali kepada Allah tidak menunggu mati, tidak menunggu syakaratul maut. Jadi kita saat ini pun berusaha kembali kepada Allah. Yakni apa maksudnya kembali? Tidak mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya. Apa sih sejatinya hidup itu? Sejatinya hidup itu adalah tidak merasa hidup. Apa sih sejatinya sholat itu? Sejatinya sholat itu adalah tidak merasa sholat. Maka dari itu hati yang tenang itu adalah hati yang sudah nyata wujud Tuhannya, bahwa hidup ini Allah. Maka ketika kita saat ini rela dan ridho kembali kepada Allah, di dalam keheningan hati kita, di dalam kemalaman hati kita, di dalam gelapnya hati kita akan cipta-cipta diri manusianya, maka hati kita akan tenang karena Allah lah yang mengurusi manusianya. Jika sudah rela dan ridho, maka inilah yang dimaksud pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini sama dengan roji'un, jadi mati kemanusiaannya. Jadi sudah tiada rasa kemanusiaannya lagi karena sudah tidak ada. Fadkhuli fi ibadi. Maka jika sudah demikian, itulah yang disebut hamba-hambaku yang mengabdi. Bila kita di dalam hati kita selalu menyatakan bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya, itulah yang disebut mengabdi. Fadkhuli fi ibadi. Merekalah termasuk di dalam orang-orang yang mengabdi kepada Tuhannya, tidak jadi Tuhan sendiri. Wadkhuli jannati. Maka masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah,
Yang dimaksud surga di sisi Allah itu bukan gemerlapnya dunia. Bahkan kita disuruh meninggalkan dunia bila kita mau masuk ke surganya Allah. Meninggalkan dunia, meninggalkan semua apa-apa yang merasa kita miliki, badan, hidup sudah kita tinggalkan semua hingga fitrah kembali keberadaan diri manusia kita ke alam keadaman, ketiadaan. Nah, disitulah yang dimaksud surga. Adam itu kan awalnya dari surga, berasal dari surga. Adam itu ketika sudah makan buah khuldi, makan buah pengakuan diri, maka diturunkannya lah ke dunia. Maka Adam itu sudah tidak merasa Adam lagi, karena dirinya merasa mentuhani kehidupan ini, maka disiksalah di dalamnya. Rezeki mencari sendiri, dipacu untuk selalu mencukupi kebutuhannya sendiri, karena di hatinya tidak percaya bahwa Allah itu maha mencukupi, karena dirasa di hatinya bahwa yang bisa mencukupi diriku dan keluargaku hanyalah diriku sendiri, karena Allah gaib, Allah tiada, mana mungkin Allah mencukupi. Nah, kan begitu isi hati kita selama ini, karena kita tidak beriman kepada Allah, tidak mentuhankan Allah di hati kita. Maka dari itu, bila kita sudah beriman kepada Allah, maka semua apapun kebutuhan diri manusia kita akan dicukupi Allah. Terbukti sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini, jika kita tidak dicukupi seluruh kebutuhan hidup kita, apakah kita sampai sekarang ini masih hidup? Masih bisa berkarya? Semuanya kan atas tercukupnya Allah kepada kita. Allah maha mencukupi. Siapakah Allah? Ya, hidup inilah Allah. Inilah penjelasan tentang surga dan neraka. Hakikatnya di sisi Allah. Jika di versi manusia, di versi syariat, ya beda lagi. Tergantung kita condong kemana. Condong percaya surga dan nerakanya di syariat, monggo. Percaya di sudut pandang hakikatnya surga dan neraka, monggo, silahkan. Terserah Anda, kemana Anda condong, lakukanlah. Jadi di sini tak ada paksaan, tak ada paksaan sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bisa selalu mencerahkan hati kita semua, termasuk diri saya sendiri yang tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah, tanpa hidup saya, Abdul Halim ini bukan apa-apa. Apa-apanya Abdul Halim bisa memaparkan seperti ini bukan karena Abdul Halimnya. Abdul Halimnya ini bodoh, yang berilmu hanyalah Allah. Jadi jangan pandang Abdul Halimnya yang memaparkan, pandanglah, hiduplah yang memaparkan. Demikian juga pada diri Anda semua. Jangan Anda merasa paham dengan paparan ini. Jika tanpa hidup, apakah telinga Anda akan mendengarkan paparan ini? Jadi yang mendengarkan pemaparan ini jugalah hidup, yang memahamkan dan yang dipahamkan sama jua. Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.